Ini yang menjadi penting karena saksinya cuma Aep, dan Aep pada waktu juga menyatakan dia tidak melihat peristiwa pembunuhan. Bagaimana mungkin dipaksakan dengan pasal 340? Ini menurut saya adalah kekeliruan nyata hakim dan sekaligus jadi faktanya. Saya membantah itu. Saksinya bukan Aep ya. Karena ada saksi lain bernama Rana Piing yang melihat mereka ribut berantem dan mereka sempat memisahkan. Harus dilihat dalam buku ada BAP itu. Tapi itu tidak muncul. Kenapa Aep yang dijadikan dasar oleh Pak Rudiana? Bukan gitu Pak, di BAP ada Ibu Elsa, saya akan berikan kesempatan pada Anda nanti di ragu ya. Sampai di sini. Halo kawan, jumpa lagi dengan Taro Channel ya. Jangan bosan-bosannya ya, kita cuma bisa berjuang lewat media sosial untuk pembebasan 7 terpidana yang tak berdosa itu ya. Oh sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini jangan bosan-bosannya untuk menyimak video yang berhubungan dengan menuju kebebasan dari 7 terpidana tak berdosa itu atau korban rekayasa kasus yang didalangi oleh Aibtu Rudiana Oknum. Kali ini kita membahas masalah dan mendengarkan pernyataan dari Nana Elsa Sharif dalam membela si Aep dan juga membela Pasren dan juga membela orang-orang yang zalim yang kesaksiannya meragukan dan juga membela si Rana yang kesaksiannya kayak sinetron, kayak cerita itu ya. Jadi Nana Elsa ini membela mati-matian ya. Jadi ya membela yang bayar. Mungkin Aep udah jual rumah atau jual apa, jual kebun. Mungkin kebun neneknya dijual berapa ratus juta atau M itu untuk bayar. Saya duga untuk bayar oknum pengacara. Jadi pengacaranya belanya mati-matian sampai nungging-nungging, sampai jungkel jempale, gulung-gulung, tetap membenarkan si saksi gitu. Nah, jadi jangan bosan-bosannya ya untuk menyimak video-video dari saya karena perjuangan kita semua hanya bisa lewat ini ya. Kalau kita terjun ke lapangan langsung kita nggak mungkin ya, kita nggak ada power untuk ke sana. Jadi kita sebarkan lewat media massa saja supaya 7 terpidana lekas bebas karena mereka jelas-jelas tidak bersalah dan tidak berdosa. Oke kawan, kita lanjut pernyataan Nenek Elsa. Diskusi kami Aib itu kan saksi ya, yang menjadi klien saya juga, dan dia memang benar-benar melihat, mengalami dan mengetahui itu, dan dia di BAP, dan di BAP-nya bukan sekali aja BAP-nya, beberapa kali, dan kemudian waktu Peggy dia juga di BAP. Jadi keterangannya tidak pernah berubah. Jadi apa yang jadi, kalau yang berubah itu kalau dia mengarang. Tapi ini dia mengalami sendiri. Psikologisnya baik ya. Baik, orang cuman saya bilang kenapa kamu nggak mau disidangkan? Dia tadinya nggak tahu kalau ini ada terjadi pembunuhan, dia pikir kenakalan anak biasa. Setelah waktu dia cerita, terus dia di BAP, baru dia tahu bahwa ternyata ada pembunuhan. Jadi dia juga bukan orang asli Cirebon ya, bukan. Sehingga dia tidak berani bersidang karena pembunuhan itu pembunuh sadis. Ya, saya kasih tahu aja. Salah satunya terpidana Rivaldi. Rivaldi itu setelah kejadian tanggal 27, dia juga tanggal 29 melakukan penganiayaan berat kepada seorang perempuan dengan mandaunya. Nah, mandau ini juga dipakai waktu di Vina. Dan kemudian dilaporkan dia di kepolisian di Polsek Talun Utara Barat dan ditahan ya. Jadi saya mau menepis ya, selalu dibilang rekayasa polisi itu, saya bukan yang bela-bela polisi. Kita bicara yang benar saja. Jadi waktu dia diamankan 8 orang itu, 1 orang kan Aldi lepas, bukan tukar kepala. Ini kan cerita-cerita drama-drama picisan ya. Jadi kemudian jadi dia pikir 7. Tapi dari 7 orang itu bilang yang paling sadis adalah 1 orang, yang mana? Ternyata yang namanya Rivaldi alias Ucil itu yang kemudian mereka lah yang tahu ada Ucil dicari, ternyata Ucil itu dalam tahanan. Iya, artinya kan ya, walaupun saya juga menghargai Nana Elsa sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu rumah tangga yang terutama juga pernah melahirkan anak, dan kita harus berbakti kepada ibu, kepada bapak. Jadi Nana Elsa juga kita hargai. Apapun yang dinyatakan Nana Elsa, apapun profesi Nana Elsa, apapun dosa-dosa Nana Elsa, itu semuanya harus kita hargai karena beliau seorang wanita, seorang ibu yang berjuang demi menafkahi anak cucunya, pejuang keluarga kan gitu. Tapi caranya membela yang bayar walaupun salah, ya itu resiko nanti ditanggung sendiri dosanya. Oke, saya lanjut ya ngomongnya. Oke kawan, tadi Nana Elsa juga ini bahas masalah Rivaldi. Waduh, Nana Elsa tuduhannya tidak berdasar dan sangat keji sekali ya tuduhan Nana Elsa. Walaupun beliau seorang wanita seperti ibu saya juga, saya hargai untuk Nana Elsa ya.
untuk profesi saya hargai, cuma dosa-dosa ya tanggungan dewe. Nah gitu loh ceritanya. Dia memfitnah Rivaldi ya. Padahal kasusnya Rivaldi itu cuma sajam ya. Dia pulang ke rumah membawa sajam, dan dia mencari seseorang tapi nggak ketemu. Posisi di warung, Rivaldi itu ngamuk dan dia ngobrak-abrik warungnya itu. Terus dilaporkan sama warga, terus ditangkap sama polisi, masuk ke Polsek Utara Barat Cirebon ya. Kasusnya cuma itu. Jadi kalau dihukum paling-paling setahun nggak nyampe. Dan itu pun dia sudah di pengadilan dihukum. Seiring berjalannya waktu, setelah dijadikan satu dengan 7 tersangka itu, Rivaldi kan sidang duluan, sidang kasus sajam itu, senjata tajam. Dan dia dihukum 1,5 tahun kalau nggak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi. Jadi Rivaldi itu nggak ada hubungannya dengan 7 terpidana yang tidak berdosa yang lain itu. Cuma ini Nana Elsa tetap bersikeras ya, kesaksiannya berdasarkan BAP dan berdasarkan putusan hakim ya. Ingkrah. Udah itu nggak usah kita bahas, nggak usah kita sorry saya lupa nggak pakai kacamata. Lupa nggak pakai kacamata nih. Ingkrah apa, orang nggak salah diingkrah-ingkrahkan pengadilan sesat baru terjadi di Indonesia, yaitu di Kabupaten Cirebon. Pengadilan sesat di tahun 2016 terbongkar di tahun 2024 ini. Oke lanjut kawan ya, gas. Ada upaya memang cocokologi, dicari-cari, dihubung-hubungkan. Bukan itu kan cocokin lagi deh nanti. Enggak, ini pertanyaan Bu Elsa tinggal menjawab bagaimana. Iya, itu kan keterangan dari mereka bahwa yang melakukan penyayatan segala rupa adalah si Ucil. Dan saya kasih lihat ya. Nih, ini ada sayatan. Ini foto Almarhumah. sayatannya di mana? Ini sayatannya nih, ini kan dijahit. Ini sayatan. Oke. Ini kan sudah ada bekas jahitan ya. Oke, apakah ini sayatan kena kekerasan manusia atau sayatan karena mandau? Oke, itu harus ada pernyataan dari polisi rumah sakit visum. Kita bicara visum. Tapi Bu Elsa, saya pernah tunggu. Ini sayatan 2 ya. Ya, ini jangan ditunjukin Bu Elsa, ya. Iya, tapi saya kasih ada tahu. hal-hal, ya, oke. Sama saya nggak apa-apa. Ya, sayatan di sini. Terus di sini ada sayatan juga. Sayatannya tertulis Di atas lengan V. Ya, itu kita lihat dari visum. Bukan saya ngarang-ngarang. Lihat di visum, di situ diberitahu oleh forensik bahwa di sini ada sayatan yang tertulis nama V. Oke, inisial V. Oke, Bu Elsa. Tunggu lagi. Kemudian di paha sebelah kanan yang hancur ini ada sayatan dari atas bawah dari pinggul ya, pantat ya, sampai ke ini dekat sikut ya. Oke. Itu sayatan dalam sebanyak 19 cm dan dijahit oleh dokter 12 simpul jahitan. Kalau kecelakaan nggak mungkin begitu. Iya, Bu Elsa. Dan ada sperma di vaginanya Vina, dan kemudian saya juga akan meluruskan itu si hoak itu di podcast cerita bahwa mabok lah inilah. Itu sudah diperiksa oleh dokter, tidak ada mabok dan tidak ada minum-minuman keras dan tidak ada juga obat-obatan. Malah kalau lihat di visum ada namanya jagung di perutnya Vina yang belum sempat tercerna. Segitu telitinya dokter. Jadi tolong deh yang bicara-bicara itu ingat, kalau kayak gitu-gitu kan dosa. Hakim ya, dan bukan juga kuasa hukum. Tetapi beberapa waktu lalu juga kami sempat melihat tapi beberapa foto yang disuguhkan oleh kuasa hukum Titin. Ya, dan ternyata berbeda dengan foto yang Anda tunjukkan ke saya hari ini. Dan itu foto bersih sama sekali, tidak ada bekas-bekas luka atau sayatan seperti yang Anda katakan. Memang yang bersangkutan akan menjadi saksi nanti ya di persidangan. Nah, terlepas dari itu, ini kan Pak Asmi, kita ada mungkin ya, kita membahas sesuatu yang sudut pandangnya sudah berbeda walaupun objeknya sama. Kalau namanya foto harus namanya ada digital forensik dari Mabes. Kalau saya punya, benar apa enggak ya? Saya punya bisa dipertanggungjawabkan karena ini berasal dari kepolisian yang sifatnya ada pembuktian dari forensik, digital forensik. Ya, itu nanti kalau itu kan bisa dihapus-hapus, diedit. Itu nanti ahlinya yang akan membuktikan. Tapi dalam hal ini, Bang Asmi, apa yang bisa Anda sampaikan? Sekarang kan PK, kita nggak perlu lagi buktikan itu. Itu yang tadi ini yang memang menjadi catatan penting ya, potret buruk menurut saya atas proses dalam kasus ini gitu loh. Ada penegakan hukum yang tidak berkualitas. Bantahan-bantahan kita hari ini kan sebenarnya yang tadi kita bilang lagi, tarik lagi di titik nol, kegagalan di tingkat gerbang pertama sistem peradilan pidana. Ini nggak berkualitas banget, tidak berkualitas pakai banget. Karena kalau tadi Bu Elsa bilang mandau, apakah itu sama? Nanti tiba-tiba ada samurai, padahal kalau kita lagi lihat nanti di kalau Pak Rudiana di halaman 6 BAP begitu kejadian karena dia benar-benar mendapatkan kata dia gebuk, itu adalah samurai.
di BAP dia. Makanya mana yang benar nih kan? Ya. Pak Rudiana yang diperiksa begitu dia amankan orang-orang itu 18.30 di BAP nomor 6 tuh ada samurai. Kita juga harus pemahaman yang sama antara Mandau dan samurai. Jangan-jangan bendanya sama, namanya beda, ya kan? Nah, kayak saya tadi bilang itu adalah Mandau, tapi Mandau kan beliau, tapi samurai kan lagi beda nih. Iya. Kalau itu di BAP beda. samurai, berarti harusnya objeknya berbeda Beda dong. lagi dong. Bentuknya berbeda. Nah, berarti kan ada sesuatu kok bisa lagi berbeda ini terhadap Penyitaannya mandau. ya. Penyitaannya mandau loh. Dan diserahkan kembali. Bagaimana mandau. dalam satu peristiwa ada dua hal yang itu berbeda-beda. Tadi bilang satu ini begini, ada yang bilang bersih, ada bilang ini tidak apa-apa, ini ada jahitan dan segala macam. Seharusnya potret pertama kan lagi-lagi. Saya bilang, saya bukan nggak ada bermaksud untuk menyalahkan, tapi ini adalah kita dalam posisi objektif untuk melihat koreksi pertama kita ini ada di mana, gitu loh. Kegelisahan hari ini, terus ada ruang publik begini, ya lagi-lagi seperti itu. Karena lagi-lagi dicocokkan lagi. Kalau saya cocoknya berdasarkan bukti lagi. Bukti. Oke. Nah, lihat aja keterangan pertamanya Pak Rudiana, karena pintu masuknya itu adalah dari keterangan Pak Rudiana. Iya. Itu loh validasinya. Kalau akhirnya menyimpang, ya berarti ada apa?